Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Shadaqallahul azim. Artinya, pada hari di mana emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahanam, fatukwa biha, emas dan perak yang dipanaskan itu disetrikakan ke dahi mereka, wajibahuhum, ke punggung mereka, wazuhuruhum, ke perut-perut mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, seraya berkata, ini harta, ini emas dan perak yang kamu simpan ketika hidup di dunia. Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, nikmat yang luar biasa, sehingga dapat kita manfaatkan di tengah-tengah kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita bisa meluangkan waktu untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita laksanakan insyaallah secara berjemaah, salat zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan secara terus menerus serta istiqomah bagaimana pelaksanaan salat 5 waktu itu dapat kita laksanakan secara berjemaah, baik di tempat kerja kita, di tempat yang dekat. Ketika kita bekerja terdengar suara azan, lalu kita ikut berjemaah, maupun di tempat tinggal kita masing-masing. Salam beriringan salam tadi akan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, akhir-akhir ini kita menyaksikan, apalagi dalam suasana tahun ajaran baru, banyak kita dengarkan tangisan dari orang tua yang anak-anak, dari orang tua yang kurang mampu, anaknya masuk sekolah, anaknya masuk perguruan tinggi, anaknya masuk SD, anaknya masuk SMP, untuk melanjutkan pendidikan anak mereka masing-masing. Apa yang mereka tangiskan? Apa yang mereka sedihkan? Yang mereka sedihkan adalah
ketiadaan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka. Kenapa mereka bersih? Mereka punya keinginan agar anaknya berhasil, agar anaknya sukses, agar anaknya mendapatkan pendidikan. Tapi di sisi lain mereka memiliki keterbatasan secara ekonomi, keterbatasan secara pendapatan. Katakanlah mereka keluarga yang kurang mampu. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah zuhur rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat secara data, ada sekitar 40% warga yang miskin. Nah, artinya ada 60% lagi warga yang mampu, warga yang memiliki kelebihan harta. Nah, secara logika sederhana, 60% membantu 40%, itu akan bisa teratasi. Jumlah 10 orang yang 4 orangnya kurang mampu, sementara yang 6 orangnya mampu, masing-masing dari yang 6 itu mengambil tanggung jawab 1 orang yang kurang mampu, masalah akan bisa teratasi. Tapi pertanyaannya, kenapa itu tidak bisa terjadi? Kenapa orang-orang miskin banyak yang tidak tersentuh, banyak yang tidak terbantu? Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai surat dan ayat dalam Al-Quran itu. Kalau dalam surat Al-Adiyat kita lihat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa orang miskin tidak kunjung dibantu? Kenapa orang miskin tidak kunjung disantuni? Kenapa orang miskin di mana-mana dia menangis, dia meratapi nasibnya? Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Banyak orang-orang yang mampu, banyak orang kaya itu sesungguhnya kecintaannya kepada hartanya membuat dia kikir atau bakhil. Di dalam surat yang lain Allah sampaikan, allazi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Karena kebanyakan orang-orang yang mampu itu, orang yang kaya itu, sifatnya dia selalu menghitung-hitung hartanya. Dia berharap hartanya itu dari hari ke hari bertambah terus, jangan berkurang. Kenapa? Karena dia mengira hartanya itu akan membuat dia kekal abadi di dunia. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah zuhur rahimakumullah. Nah, inilah sesungguhnya yang menyebabkan orang miskin tidak kunjung berkurang, karena kita yang mampu diselimuti oleh berbagai sifat bakhil, kikir, dan tamak serta rakus, berkeinginan untuk mengumpulkan kekayaan secara pribadi, hartanya terus meningkat. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Yang dia pikirkan adalah bagaimana kehidupan, bagaimana kekayaannya itu terpelihara terus dan berkembang terus. Menangis orang miskin, menangis orang yang tidak mampu, dia tidak memperdulikan. Maka bapak saudara kaum muslimin, jemaah zuhur rahimakumullah, hal ini patut kita renungkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang suka menimbun hartanya.
Apakah disebabkan karena kekikirannya? Apakah disebabkan karena ketamakannya, kerakusannya? Patut direnungkan apa kata Allah. Orang-orang yang menyimpan harta, orang-orang yang kikir dan tidak mau menolong orang yang kurang mampu dalam kehidupannya, maka orang-orang yang kikir itu, orang-orang yang tamak itu nanti di akhirat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, harta yang disimpannya, emas yang disimpannya itu, perak yang disimpannya itu, semuanya akan dipanaskan oleh Allah. Fatukwa biha, dijadikan setrika. Apa yang disetrika? Dahi mereka, punggung mereka, perut-perut mereka. Kenapa dahi yang disetrika? Ini mengisyaratkan ketika dia di dunia, pikirannya, akalnya selalu dipergunakan bagaimana menambah-nambah pundi-pundi kekayaannya. Tidak pernah dipergunakan memikirkan nasib orang lain, orang yang kurang mampu, orang yang miskin. Dia tidak pergunakan pikirannya, akalnya, bagaimana si miskin keluar dari kemiskinannya. Maka di akhirat dia disetrika dahi. Wajibahum, punggung mereka. Kenapa punggung yang disetrika? Ini mengisyaratkan ketika dia diberikan tanggung jawab, ketika dia punya kekuatan tanggung jawabnya itu hanya dipergunakan untuk menumpuk harta kekayaannya, tidak dipergunakan tenaganya membantu orang lain keluar dari kehidupan kemiskinan. Terakhir dia setrika perut-perut mereka. Kenapa perut yang disetrika? Karena ketika mereka punya apa yang mereka miliki, itu selalu dipikirkan untuk kepenuhan perut mereka. Tidak memikirkan perut orang miskin, tidak memikirkan perut anak yatim, dan tidak memikirkan perut-perut orang yang berkebutuhan yang harus dibantu. Bapak saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita bahwa harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya luar biasa. Harta yang kita miliki diiringi dengan sifat kikir dan tamak itu akan menjadi azab bagi kita di akhirat nanti. Camkanlah, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.